Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan eh, PPT kami yang berjudul tentang eksperimen Michael Faraday mengenai medan listrik pada muatan yang saling didekatkan. Next. Eh, Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismail Bayu Sikmo Kusumawardana, NPM 24035010163. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadhani, NPM 240350101060. Kan nama saya Nabil Hafiz dengan MPM 240 350 10164. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawar Amanda, NPM 240 350 10154. Perkenalkan, nama saya Arum Baktiar, NPM 2403550100155. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang biografi siapa sih Michael Faraday itu. Michael Faraday adalah salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah sains, terutama dalam bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Ia lahir pada 22 September tahun 1791 di Newington, West, sebuah kawasan kecil yang sekarang menjadi bagian dari London Selatan, Inggris. Michael adalah anak ketiga dari 4 bersaudara di keluarga miskin. Ayahnya seorang pandai besi pindah ke London untuk mencari pekerjaan. Tetapi dengan kondisi ekonomi keluarga Faraday yang tetap sulit, meskipun latar belakangnya sederhana dan pendidikannya terbatas, Faraday memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa dan semangat belajar yang tak kenal lelah. Ia mulai bekerja sebagai pengantar buku di usia 13 tahun dan di sana ia memperoleh akses buku ilmiah yang membangkitkan minatnya pada ilmu pengetahuan. Salah satu buku yang sangat berpengaruh bagi Faraday adalah Ensiklopedia Ilmu Fisika karya Jane Marchant. Pada tahun 1812, kesempatan emas datang ketika Faraday berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di laboratorium Humphrey Davy, seorang ilmuwan terkenal dari Royal Institution. Hubungan ini menjadi batu loncatan bagi karirnya di dunia sains. Dengan dedikasi dan kerja keras, Faraday mulai melakukan eksperimen ilmiahnya sendiri. Penemuan-penemuan Faraday juga sangat revolusioner. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah induksi elektromagnetik, atau penemuan ini merupakan dasar dari transformator dan generator listrik modern. Pada tahun 1831, ia menemukan bahwa medan magnet yang berubah-ubah dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini menjadi prinsip dasar yang digunakan dalam pembangkit listrik hingga saat ini. Selain itu, Faraday juga menemukan konsep garis gaya magnet yang memberikan pemahaman visual tentang bagaimana medan magnet bekerja. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang, termasuk penemuan hukum elektrolisis efek Faraday yang menjelaskan hubungan antara cahaya dan medan magnet, serta pengembangan sangkar Faraday, yaitu alat yang melindungi perangkat dari gangguan medan listrik eksternal. Faraday menerima banyak penghormatan sepanjang hidupnya, seperti ditawari gelar bangsawan dan menjadi presiden Royal Society. Ia ingin menolak dengan rendah hati. Faraday untuk Faraday memilih untuk menjalani hidup sederhana dengan fokus pada pekerjaan dan keluarganya. Michael Faraday meninggal pada tahun 25 Agustus 1867 di usia 75 tahun. Ia tidak hanya meninggalkan warisan berupa penemuan-penemuan penting yang mengubah dunia, tetapi juga teladan tentang dedikasi, rasa ingin tahu, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, nama Faraday dihormati di seluruh dunia dengan satuan kapasitas listrik, yaitu farad.
dinamai untuk menghormatinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadhani, NPM 24035010160. Di sini saya akan menerangkan tentang penemuan alat-alat oleh Michael Faraday. Yang pertama, generator elektromagnetik. Kemudian yang kedua, ada transformator. Yang ketiga, ada elektrometer. Dan yang keempat, ada kumparan Faraday. Ini semua adalah salah satu penemuan dari Michael Faraday sendiri. Kemudian di sini ada proses penemuan dari Michael Faraday. Faraday melakukan penelitian dan eksperimen yang sangat teliti dan sistematis untuk mencapai penemuan-penemuannya. Ia menggunakan metode eksperimen yang sangat canggih pada waktu itu, seperti menggunakan kumparan dan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Ia memulai eksperimen dengan melibatkan konduktor, magnet, dan alat-alat sederhana untuk membuktikan bahwa listrik dapat dihasilkan melalui gerakan di dalam medan magnet. Dalam eksperimennya, ia menemukan bahwa ketika sebuah kawat bergerak melintasi medan magnet, arus listrik mengalir melalui kawat tersebut. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam alat ciptaannya, yaitu cakram Faraday, yaitu sebuah cakram tembaga yang berputar di antara kutub magnet. Dengan perputaran tersebut, arus listrik berhasil dihasilkan meskipun terlihat sederhana. Tetapi juga dedikasinya terhadap eksplorasi ilmiah dan ketekunannya dalam menyelesaikan masalah melalui eksperimen-eksperimen dari Michael Faraday. Next. Apa saja dampak dari penemuan dari Michael Faraday sendiri? Penemuan-penemuan alat yang dilakukan Faraday memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Penemuan generator elektromagnetik dan transformator menjadi dasar bagi pengembangan sistem tenaga listrik yang kita gunakan hingga saat ini. Dengan penemuan ini lahirlah generator listrik yang menjadi sumber utama energi untuk berbagai perangkat modern. Revolusi industri kedua semakin dipercepat berkat kemampuannya menghasilkan listrik secara efisien. Selain itu, penemuan ini menjadi fondasi bagi penelitian dan inovasi di bidang elektromagnetisme. Faraday bukan hanya menciptakan alat, tetapi juga memberikan dunia pemahaman baru tentang bagaimana energi dapat dikonversi dan digunakan, membawa semua umat manusia menuju era yang lebih maju dan berkelanjutan. Okay, next. Next. Sifat-sifat dari muatan listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Yang pertama, muatan jenis akan tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Yang kedua, muatan listrik adalah besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom disimbolkan dengan C. Satu kolom sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E. E adalah muatan proton. Sehingga muatan yang dikandung oleh sebuah proton adalah 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron mempunyai muatan yang sama dengan proton, tapi berbeda jenis, yaitu min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ketiga, muatan listrik mirip dengan massa.
Ia punya hukum kekekalan muatan sama seperti hukum kekekalan massa. Gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan itu punya karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan ini juga bersifat konservatif dan terpusat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhafar Amanda Afandi, NPM 240 350 10 154. Selanjutnya ada rumus muatan listrik, yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan F yaitu gaya tarik menarik atau tolak menolak dengan satuan Newton. Dan Q itu adalah muatan listrik, satuan kolom, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Dan K konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan F00 yaitu permitivitas listrik dalam ruangan hampa, yaitu 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom kuadrat. Terus selanjutnya ada medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda-benda bermuatan listrik lainnya dalam ruangan ini akan merasakan atau mengalami gaya listrik. Yang pertama, arah medan listrik. Medan listrik adalah daerah di mana pengaruh dari muatan listrik besarnya kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar muatan listrik, yaitu disebut Q adalah hasil bagi antara gaya yang dialami oleh muatan uji Q dengan besarnya muatan uji tersebut. Antara plus Q dan minus Q ada gaya tarik menarik sebesar F sama dengan K Q per R kuadrat, sehingga besar kuat medan listrik di titik P adalah E sama dengan F per Q sama dengan K Q per R kuadrat, atau E sama dengan K Q per R kuadrat, dengan keterangan E kuat medan listrik dan F yaitu gaya kolom satuan Newton, dan K konstanta perbandingan 9 kali 10 pangkat 9, dan Q yaitu besaran muatan, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Terus selanjutnya yaitu ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan di suatu titik. Kuat medan listrik adalah suatu besaran vektor. Dan bentuk gambar vektor kuat medan listrik seperti gambar di bawah ini. Keterangannya yaitu yang Q ini plus dan yang Q ada yang minus. Gambar yang plus yaitu kuat medan listrik menjauhi muatan positif, jadi muatannya menjauhi yang plus. Terus yang minus yaitu kuatan medan listrik mendekati muatan sumber negatif. Jika titik P diberi muatan, maka muatannya dinamakan muatan penguji atau Q, dan selalu bermuatan positif. Q sama dengan sumber muatan, dan arah kuat medan listrik searah dengan arah gaya. Secara matematik, kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan F per Q. Karena besar gaya kolom antara muatan sumber Q dan muatan uji Q, maka rumus kuat medan listrik adalah sebagai berikut. E sama dengan K Q per R kuadrat, ya, dengan E adalah muatan medan listrik dan Q adalah muatan sumber, R adalah jarak muatan uji terhadap muatan sumber, dan K itu konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9, dan F00 yaitu 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom. Selanjutnya ada macam kuat medan listrik. Kuat medan listrik yang disebabkan oleh bola berongga bermuatan. Jika sebuah bola konduktor berongga atau kulit bola yang berjari-jari R diberi muatan listrik, maka akibatnya gaya tolak menolak. Muatan tersebut akan tersebar merata di permukaan bola, dan kuat listrik di dalamnya bola adalah 0. Seperti gambar di sini. Titik R
yang berada di dalam bola, R sama dengan 0, sebab di dalam bola tidak ada muatan. Dan di titik S yang berada pada kulit bola, besar kuat medan listriknya dengan rumus ES sama dengan K Q R kuadrat. Q yaitu muatan bola dan R adalah jari-jari bola. Selanjutnya di titik P yang berada sejauh R terhadap pusat bola dengan rumus EP sama dengan K Q per R kuadrat, dengan K sama dengan muatan listrik dan R adalah jari-jari bila berongga, dan R kecil yaitu jarak titik terhadap muatan sumber, dan K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat min 9. Selanjutnya yaitu kuat medan di sekitar pelat bermuatan. Dalam suatu konduktor ada banyak sekali partikel bermuatan. Distribusinya tersebar di dalam konduktor. Untuk menentukan kuat terendahnya digunakan hukum Gauss. Dan seperti gambar tersebut, dan rumusnya yaitu EP sama dengan sigma per 2 epsilon 0, dengan epsilon 0 yaitu 8,85 kali 10 pangkat 12, dan sigma yaitu rapat muatan persatuan luas. Perkenalkan, nama di sini saya akan menjelaskan garis gaya medan listrik. Yang pertama adalah garis khayal. Garis khayal yang ditarik sedemikian rupa sehingga arahnya pada setiap detik sama dengan arah medan titik tersebut. Beberapa sifat dari garis gaya adalah garis gaya berasal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Yang ada di gambar A, muatan uji positif disimpan pada jarak R dari muatan sumber positif. Muatan uji mendapat gaya tolak dari muatan sumber arah gaya pada muatan uji menjauhi muatan sumber daerah listriknya menjauhi muatan sumber. Untuk yang gambar B, muatan B sumber negatif. Arah gaya pada muatan uji menuju muatan sumber terjadi tarik-menarik sehingga arah medan listriknya menuju muatan negatif. Sebaliknya, arah medan listrik di sekitar muatan sumber negatif selalu menuju ke muatan tersebut, dan garis gaya tidak mungkin perpotongan pada satu sama lain. Bentuk medan magnet. Bentuk medan magnet seperti ada yang digambar, ada yang memiliki bentuk silinder, batang, jarum, padam, keping, dan U. Aturan untuk menggambarkan garis medan listrik dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, garis medan listrik bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Yang kedua, garis medan listrik digambarkan baik meninggalkan ataupun menuju muatan. Yang ketiga, jumlah garis medan listrik yang meninggalkan. Dan yang keempat, kerapatan garis-garis medan listrik pada setiap titik berbanding lurus dengan besar medan listrik di titik tersebut. Yang kelima, pada daerah yang jauh dari suatu sistem muatan garis-garis medan listrik berjarak sama dan radial seperti layaknya garis medan listrik yang keluar dari suatu. Yang keenam, tidak ada garis medan listrik yang saling berpotongan. Hukum Gauss, jumlah garis gaya total atau flux listrik dalam suatu permukaan bola sebanding dengan jumlah muatan total yang terdapat di dalam bola tadi. Seperti yang ada di rumus yang ada di bawah, yaitu epsilon 0 sigma E dikali delta AN sama dengan sigma Q. Sigma 0 permitivitas listrik 8,85 kali 10 akar 12. Sigma E kali delta AN jumlah total garis gaya atau flux listrik.
sigma Q sama dengan jumlah total muatan yang ada dalam bola. Potensial listrik. Potensial listrik di suatu titik P yang berjarak R terhadap muatan Q adalah besarnya energi potensial listrik EP di titik P persatuan muatan di titik P tersebut seperti rumus di bawah. Sehingga usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik Q dan dari titik A ke titik B adalah seperti itu, dan satuan dari potensial listrik adalah joule atau coulomb sama dengan volt, atau dalam CGS dinyatakan dalam start volt. 1 volt sama dengan 1/300 start volt. Kekekalan energi. Dalam hukum kekekalan energi dapat diketahui bahwa EP plus EK sama dengan konstan jika EP adalah energi potensial listrik. Sama seperti rumus di bawah. Nama saya Nabil Galafik dengan nomor NPM 240350114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penemuan dari Michael Faraday, yaitu motor listrik. Motor listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ini dilakukan dengan memanfaatkan interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dan medan magnet eksternal seperti gambar yang ada di samping. Lanjut. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Motor listrik sederhana bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Prinsip ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah kumparan kawat yang terletak dalam medan magnet akan menghasilkan gaya yang mendorong kumparan tersebut untuk berputar. Dalam motor listrik, medan magnet biasanya dihasilkan oleh sepasang magnet permanen atau elektromagnet. Ketika arus listrik dialirkan melalui kumparan kawat yang ditempatkan di atas dua buah magnet, sehingga medan magnet menciptakan gaya pada kumparan yang membuatnya berputar. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen pada motor listrik ini. Yang pertama adalah baterai, dua adalah lilitan tembaga, yang ketiga adalah magnet, kemudian ada gunting, amplas, lakban, dan peniti 2 buah. Selanjutnya adalah video mengenai motor listrik karya dari Faraday. Yang pertama adalah motor listrik sederhana dengan 2 lilitan tembaga 1 baterai. Metode ini dilakukan sebanyak 4 kali dengan cara seperti yang ada di video, dengan mengaitkan 2 buah peniti diberi lilitan sebanyak 2 lilitan tembaga. Yang selanjutnya adalah menggunakan 3 lilitan tembaga sesuai dengan video yang ada di sini, menggunakan 1 baterai. Selanjutnya di sini kita menggunakan 2 lilitan tembaga dan menggunakan 2 buah baterai seperti pada video yang ada di sini. Kemudian yang terakhir, kita tetap menggunakan 2 baterai, tapi kita menggunakan 3 lilitan tembaga yang ada di video ini.
Kemudian adalah cara kerja. Cara kerja dari motor listrik ini berdasarkan prinsip elektromagnetisme yang terdiri dari stator dan rotor. Yang pertama, stator terdiri dari kumparan kawat yang dihubungkan dengan sumber listrik DC sehingga menghasilkan medan magnet yang tetap. Yang kedua, rotor terdiri dari lengan magnet yang dihubungkan dengan poros motor dan berputar dalam kutub medan pada stator. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat, medan magnet yang dihasilkan akan menarik lengan magnet pada rotor hingga rotor mulai berputar. Kecepatan putaran rotor dapat diatur dengan mengubah besar alur listrik yang mengalir pada kumparan kawat sinergi pada stator. Halnya adalah kelebihan dan kekurangan pada motor listrik ini. Yang pertama adalah kelebihan. Alat dan bahan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, alat yang digunakan pada kumparan kawat sinergi sangat mudah didapatkan dan murah. Yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami. Dengan menggunakan beberapa bahan seperti kawat, tembaga, baterai, dan magnet, kita dapat membuat motor listrik sederhana. Lainnya adalah kekurangan dari motor listrik ini, yaitu yang pertama, alat yang digunakan kurang akurat karena hanya mengandalkan alat dan bahan sederhana. Yang kedua, tidak ada sumber daya listrik yang terpisah. Oleh karena itu, percobaan hanya dapat dilakukan jika terdapat sumber daya listrik yang tersedia di sekitar kita. Yang ketiga, tidak ada pengatur kecepatan pada motor listrik sehingga tidak dapat dikendalikan kecepatannya secara langsung. Yang terakhir adalah kesimpulan yang didapat dari percobaan motor listrik ini adalah putaran kumparan kawat tembaga suatu baterai dan 2 lilitan lebih cepat dibandingkan dengan kumparan kawat tembaga 1 baterai dan 3 lilitan. Begitu juga dengan motor listrik sederhana dengan 2 baterai kumparan kawat tembaga 2 lilitan putarannya lebih cepat dibandingkan kumparan kawat tembaga 3 lilitan. Hal ini disebabkan oleh kumparan dengan lilitan sedikit, lilitan akan memiliki resistansi yang lebih rendah dan dapat menghasilkan gaya elektromagnetik yang memutar kumparan dengan lebih cepat daripada kumparan dengan lebih banyak lilitan. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.